Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas Portainer.io, di mana tool ini dikembangkan untuk mempermudah kita melakukan manajemen terhadap Docker kontainer kita ya. Dalam hal ini, ketika kita punya sebuah infrastruktur yang menggunakan kontainer, kita dengan mudah dapat melakukan proses manajemen menggunakan aplikasi Portainer ini. Nah, untuk melakukan proses instalasi pada aplikasi Portainer ini pada server kita, sehingga mempermudah kita untuk melakukan manajemen, teman-teman bisa lihat pada deskripsi video ini. Nah, dalam hal ini kita akan langsung saja login ya, dimana kondisinya adalah ketika kita sudah memiliki sebuah server yang sudah terinstall Portainer.io. Dalam hal ini kita setelah proses instalasi selesai, kita biasanya akan diminta untuk membuat username password, dan username dan password yang ini kita gunakan untuk melakukan proses login. Kita login. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari Portainer sendiri. Ya, saat ini kita sudah menginstal Portainer versi CE ya, Container Enterprise 2.15 ya, dan kita di sini kita bisa lihat kita punya sebuah environment, sebuah Docker yang di dalamnya sudah ada 2 kontainer ya, yang sudah berjalan. Yang berjalan di atas spesifikasinya sudah sangat detail. Di sini ada 4 CPU, ada 4,1 GB RAM ya. Kita bisa langsung klik environment kita. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya ya. Dashboardnya ada image-nya ada 2, 400 MB, ada Docker kontainer yang running. Setelah itu kita akan explore menu-menunya ya. Di sini ada app template. Kita bisa memilih template aplikasi yang kita butuhkan ya, template dari kontainer yang kita butuhkan. Misalnya kita butuh sebuah web server. Nah, kita tinggal install saja web server kita. Oke, di sini banyak sekali kontainer yang bisa kita gunakan ya. Dan di sini tinggal kita klik ya, misalnya kita akan membutuhkan sebuah server berbasis Ubuntu ya, kita tinggal klik, terus kita masukkan nama, misalnya Walid Umar Ubuntu ya, terus interface-nya bridge network, terus kita bisa show advance untuk melakukan mapping port ya, kita bisa langsung mapping portnya. Oke, dalam hal ini kita coba mapping 81 public portnya dan kontainernya port 80. Terus kita tinggal deploy aja kontainernya, dan otomatis si portainernya akan melakukan proses download ya. Portainernya akan melakukan proses download, sehingga template yang kita pilih tadi akan menjadi sebuah kontainer yang siap untuk kita gunakan. Kita bisa lihat ada walid ada garis datar Ubuntu. Kita bisa langsung konsol ke dalamnya, caranya connect, dan kita bisa langsung lihat ya. Oke, ini adalah Ubuntu, sebuah sistem operasi Ubuntu. Kalau kita update, maka dia akan melakukan proses update ya. Kira-kira seperti itu fungsi dari Portainer ini ya. Jadi sangat memudahkan sekali bagi kita untuk melakukan proses manajemen ya. Terus kita bisa cek unamin A, ini adalah sebuah Linux server ya, ini adalah hostname. Sebenarnya tadi kita bisa menentukan hostname apa yang ingin kita gunakan ya. Oke, setelah itu kita bisa lihat menu kontainer, kita bisa lihat log ya dari mesin kita bisa lihat log. Kita juga bisa lihat semacam kita bisa juga inspect ya, kira-kira konfigurasi apa yang sudah diterapkan di mesin ini. Terus ada juga statistik ya. Statistik kita bisa lihat ada memory usage, ada CPU usage, dan ada network dan I/O-nya. Oke, kita bisa lihat. Semuanya tampilannya dalam bentuk dashboard ya, sehingga memudahkan kita. Kita juga bisa langsung akses ya. Misalnya kita akses ke port 81. Oke, kita coba. Oke. Kayaknya di sini servisnya itu belum
service di port 80-nya belum jalan ya. Jadi kita akan coba install dulu. apt install Apache 2, kita yes. Oke, kalau service 80-nya sudah jalan, harusnya ketika kita akses port publiknya di port 81 itu juga sudah jalan. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke. Oke, sudah nyala servisnya. Kita juga bisa cek ya, install dulu NetTools-nya. Netstart. Oke. Apache 2 status. Oke, kita coba restart. Oke, Apache 2 running. Kalau kita coba cek di status, oke, sudah running. Kalau kita reload, oke, dia langsung menampilkan tampilan dari web server kita ya. Bisa lihat di sini. Setelah itu kita ke bagian menu image. Di sini kita bebas mendownload image yang kita butuhkan ya. Misalnya kita mau cari image Alpine ya, sebuah image Alpine. Kita search, nah, kita akan langsung diarahkan ke hub dari Docker ya, atau Docker registry. Kita bisa langsung pull image-nya, kita bisa langsung download, sehingga akan tersedia di repository image kita di lokal. Oke, image successful pull, dan saat ini ada status ya, karena image ini tidak digunakan maka statusnya unused ya, unused. Selain itu kita bisa setting juga bridge ya, interface-nya. Kita bisa setting volume dengan mudah ya. Jadi kita ingin setting volume apa, atau kita bisa bikin network yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sangat mudah sekali proses manajemen menggunakan Portainer untuk melakukan manajemen terhadap server Docker kita ya, Docker container kita. Oke, sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Panduan instalasinya teman-teman bisa akses melalui kolom deskripsi pada video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.